Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Untuk pengertian hukum yang selanjutnya, hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur hukum. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, tujuan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Fungsi hukum antara lain menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Yang pertama yaitu hukum berdasarkan dengan sumbernya. Hukum berdasarkan dengan sumbernya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga yaitu hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama, yaitu hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUHP pidana, KUHP perdata, dan KUHP pedagang. Yang kedua yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Apa sih hukum material? Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana atau disebut KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan sifatnya.
ada dua. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua yaitu hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang, misalnya ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu hukum objektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai seseorang atau golongan tertentu. Yang kedua yaitu hukum subjektif. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih, dan hukum subjektif sering disebut juga dengan hak. Hukum berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Yang kedua yaitu hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang.